So what do you think? In America, you would definitely take motive into consideration. She still can be free. She's on bail, I don't know if in Indonesia accept bail. so there's no bail. So crazy. Yeah. Cops should be providing protection for sure if she's getting threats. Ya. Hai guys, welcome back to my channel Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika tema-tema seperti pop culture, tinggal, bekerja, menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like, I highly appreciate it. Thank you and enjoy the video. Gak seperti biasanya, gak di rumah. Aku kali ini di mobil karena lagi nungguin suamiku yang lagi ada appointment di sebuah kantor. And I don't wanna go there, so aku staying in the car aja. Dan aku pikir, why not bikin video, right? Jadi mohon maaf jika suaranya agak mendem dan goyang-goyang karena ini jatuhnya vlog ya. Nah, hari ini aku akan membawakan segmen baru di Alina di USA, yaitu segmen studi banding. Kenapa namanya studi banding? Idenya aku ambil dari komen-komen negatif yang kalian kasih dari videoku yang sebelumnya, yaitu yang ngebahas Agnes Monica. Banyak sekali dari kalian, gak banyak sih, rata-rata semuanya memahami maksudku apa di sana, gak ada niatan buruk gitu. Jadi aku hanya dapat sekitar 2 atau 3% yang benar-benar sakit hati sama videoku. For that I'm so sorry kalau menyakiti kalian, tapi aku mencoba sangat netral di video itu. Dan mungkin I don't do much justice to Cinta Laura, tapi aku janji akan bikin video khusus untuk Cinta Laura untuk kasih tahu sebetulnya aku sangat suka sama Cinta Laura juga. Tapi berdasarkan dari situ aku melihat positif dari negatifnya suatu masalah, di mana ada banyak komentar negatif yang pada bilang nggak usah bandingin lah, nggak suka kan kamu dibandingin. Mereka masing-masing sudah punya kelemahan dan kelebihannya, jadi nggak usah bandingin. Nah, dari situ aku ngerasa, wow, ini ada apa ya sama orang Indonesia. Habis itu aku banyak Google, banyak survei di Instagram gitu. Memang rata-rata para netizen Indonesia sering banget tuh ngomong kayak gitu tuh, nggak usah dibanding-bandingin. Oh, dibanding-banding gitu ya, pakai bahasa Jawa juga ada gitu. Tapi intinya itu jadi idiom atau kalimat yang sering diucapkan sama netizen Indonesia. Aku ingin mengubah momok negatif itu gitu, karena membandingkan itu sesuatu yang baik guys, sehat. Bahkan di university, di lembaga-lembaga kayak DPR, semua deh, lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan segala macam itu ada yang namanya studi banding. Di university ada yang namanya studi banding juga gitu. Pernah dengar kan anggota DPR yang studi banding ke Prancis, ke Belanda. Nah itu, jadi nggak ada masalah sama studi banding itu selama niatannya memang nggak menjatuhkan dan caranya juga saintifik atau minimal ya punya tolak ukur yang jelas gitu dalam studi banding itu. Nah, oleh karena itu nggak usah panjang-panjang. Dari situlah aku merasa, hey, it will be good kalau ada segmen yang namanya studi banding. Karena aku tinggal di Amerika, banyak hal yang membuat aku tuh terkejut sama kenyataan yang terjadi di Amerika dan bertanya-tanya ada apa di Indonesia, kenapa nggak bisa seperti ini. Aku mencoba untuk netral situ. Dan ini adalah episode pertamaku dari segmen studi banding. Apa yang mau di studi banding hari ini? Aku tertarik untuk membahas kasusnya Ferdy Sambo. Halo, kita terusin di sini aja ya karena aku baru aja nyampe rumah. Jika kasusnya FS ini terjadi di Amerika, maka kemungkinan besar FBI akan segera bertindak. Terus dengan cepat FS akan dipecat. Tapi apakah akan lama seperti di Indonesia? Bisa jadi, bahkan mungkin lebih lama. Kayaknya hampir di semua negara kalau pejabatnya itu yang bermasalah itu jadi sangat sensitif dan harus hati-hati karena berbenturan dengan banyak kepentingan orang lain. Jadi kira-kira akan sama, tapi setidaknya mungkin akan berjalan transparan. Contohnya yang terjadi sekarang adalah Donald Trump kan. Dia lagi dicoba diseret ke pengadilan karena dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di Washington DC beberapa waktu lalu. Nah, itu juga
panjang banget sampai sekarang nggak selesai-selesai. Tapi ada 3 hal utama yang menjadi titik berat perhatianku untuk menjadi studi banding. Kalau dibahas secara melebar bisa panjang sekali, ini konten nggak tutup-tutup sampai besok. Jadi aku hanya menitik beratkan pada 3 hal yang menjadi keresahanku ya, yaitu pertama adalah orang selalu bilang bahwa motif itu nggak penting. Motif itu nggak penting. Di Amerika kasus-kasus kriminal itu yang menentukan bisa dibawa ke pengadilan atau tidak itu motifnya gitu. Kadang-kadang pengakuan seseorang itu jadi tidak penting jika jaksa penuntutnya nggak bisa membuktikan bahwa dia bersalah walaupun dia sudah mengaku bersalah. Loh, kenapa? Kan sudah ada orang yang mengaku bersalah. Karena melawan hak asasi manusia, di mana orang yang mengaku bersalah ini bisa saja tidak bersalah tapi dipaksa untuk mengaku bersalah. Jadi dia harus dibuktikan dulu motifnya. Siapa tahu ada kekuatan yang lebih kuat lagi dari dia yang menggunakan orang ini untuk mengaku bersalah. Dan itu sering sekali terjadi di Amerika. Itulah penting sekali polisi, agen FBI segala macam itu memastikan motifnya apa. Yang ditakutkan dengan kasus-kasus seperti FS ini adalah bisa saja orang ini mengaku bersalah untuk menutupi kejahatan yang lebih besar lagi. Contohnya ya, hanya contoh, bukan kasus yang sebenarnya. Aku mengaku bersalah membunuh suamiku. Lalu aku pasti diinterogasi, dipenjara, habis itu dibawa ke pengadilan ya kan. Nah, tugasnya si FBI dan tugasnya polisi itu jadi sangat berat karena dia harus memastikan betul-betul bahwa motifku itu membunuh hanya karena aku bosan sama suamiku, karena menurut pengakuanku aku bosan sama suamiku gitu. Nanti kalau FBI-nya ini nggak rajin, polisinya ini nggak rajin, pinter-pinternya pengacaraku ini untuk membela aku lebih ringan gitu hukumannya ya. Padahal yang mereka nggak tahu adalah bahwa aku itu ngebunuh suamiku karena dia tahu aku nyelundupin banyak orang Indonesia ke Amerika misalnya. Itu kan serem ya gitu ya. Jadi aku mengaku suatu kejahatan tapi nggak mengaku kejahatan yang lebih besar. Nggak bisa bilang motif itu tidak penting. Aku sudah riset ke suamiku. Kenapa sih gue lagi risetnya ke suami ya? Tapi ya memang dia orang pemerintah kan. FBI kalau udah turun itu akan ngecek sampai ke keluarga-keluarganya, sampai ke saudara-saudaranya dan segala macam untuk ngecek aliran keuangannya kemana, ada yang mencurigakan enggak gitu, ada sindikat-sindikat lain dan segala macam enggak gitu. Jadi mau berkelit kayak apa si pengacaranya nanti di pengadilan selalu ada bukti bahwa dia ini memang berniat benar untuk membunuh dan alasannya tuh ini. Alasan tuh motifnya tuh ini. Gitu, itu nomor 1. Lalu yang nomor 2 adalah tersangka yang masih bisa berkeliaran di luar. Kalau di Amerika, kalau sudah dinyatakan tersangka, nggak akan pernah bisa keluar-keluar. Dia pasti di penjara, mau kamu istri presiden sekalipun, kamu akan dipenjara. Cuma memang ada beberapa opsi, betul. Tapi opsinya ini transparan. Opsinya ini apa? Pertama, di penjara, apalagi ini masalah pidana, masalah pembunuhan. Jadi pasti akan dipenjara karena takutnya kalau sudah pembunuhan itu kan berbahaya terhadap lingkungannya gitu loh maksudnya. Takut dia membunuh saksi dan yang lain-lain. Nah, tapi di sini ada opsi-opsi dan opsi-opsinya itu transparan. Contohnya adalah penjara dengan bail. Statusnya di penjara tapi boleh di bail out. Artinya bisa ditebus gitu. Jadi si ibu ini dipenjara cuma karena dia membayar 2 miliar ke pemerintah, dia bisa keluar. Cuma dia harus kena wajib lapor. Itu satu. Atau yang kedua adalah dia di penjara rumah, di mana dia dipakein alat pengaman di kakinya. Jadi dia hanya bisa bergerak di sekitar rumahnya, kita bisa deteksi dia mau lari kemana gitu. Yang ketiga adalah dia di penjara di rumah karena statusnya memang tidak flight risk. Flight risk itu adalah kabur gitu ya. Dia di penjara di rumah, tidak dipasangi alat kayak gitu, tapi harus wajib lapor misalnya. Atau paspornya diambil. Terus habis itu seluruh imigrasi juga dikasih tahu bahwa jika ada orang seperti ini dengan nama yang lain itu mohon diinterogasi sebelum diberangkatkan, semacam itu. Makanya ini aku agak bingung karena kenapa dia tidak dipenjara. Sebetulnya ya aku kasihan ya, aku kan punya ibu juga gitu loh. Ya ini juga mengingatkan aku pada almarhum ibuku juga gitu. Tapi tetap saja sebetulnya hukum gak boleh tebang pilih. Dia tetap harus dipenjara, dimanusiakan penjaranya, mungkin 1 orang untuk 1 sel, atau mungkin tidak dipenjara tapi harus taruh bond atau uang jaminan atau ditarik paspornya. Aku bersyukurnya di Indonesia ada orang seperti Bu Irma Huta Barat ya, lantang sekali bicaranya dan benar semua gitu yang dia omongin. So nggak usah dari aku deh ya. Jadi
Can I pick up your brain a little bit? Yeah. You follow this news, right? Where there is a general who murdered. Yeah. So what do you think? In America, you would definitely take motive into consideration. Mm-hmm. But think about it this way, right? Uh-huh. A wife gets beat every day for 25 years Mhm. and sexually abused, raped, Mhm. slapped around, Mhm. and beaten and treated like dogs. Mhm. And she murders her husband one night because she just can't take it anymore. Mm-hmm. Is that worse or better or equal to someone doing a drive-by shooting? Yeah, it's Right. not. Yeah. Right. Yeah. People would look at that and go, okay, morally, she was justified, right? No one should be treated like that, Mm-hmm. right? Right. Okay, thank you. And one more thing. The wife is finally a suspect, but she still can be free. Yeah. She still She's on bail. not. Yeah, but we're not sure because I don't know if in Indonesia accept bail. I never heard something like that in Indonesia. So there's no bail. There is no bail, but you have to report routine daily basis. Yeah. Maybe that. Do you think it's the same here? Not at all. Not at all, right? We're going to the crime scene and you're Yeah. going to look f***ing like a prisoner. That way, it just taints the jury. Is what that does. There's not even a jury though, right? Yeah, we don't have jury. So crazy. Yeah. Cops should be providing protection for sure. She's getting threats. Ya. So tadi ya suamiku bilang polisi harusnya bisa memberikan proteksi terhadap keluarga korban. Terus masalah yang ketiga adalah aku melihat bahwa Komisi Perlindungan Anak memang tidak adil. Harusnya selain melindungi anak-anaknya tersangka, dia juga melindungi perasaannya keluarga korban gitu ya. Nggak cuma KPI aja, tapi polisi dan semua orang itu harus selalu bawa nama korban untuk dilindungi, untuk dijaga hak-haknya, untuk mendapatkan keadilan ya. Itu yang terjadi di sini. Di sini ada macam-macam ya, kayak witness protection program. Jadi aku setuju bahwa anak-anaknya tersangka ini harus dilindungi, tapi keluarga korban juga dibawa dong, anaknya mereka juga hilang. So kalau ingin bilang bahwa anak-anak ini harus dilindungi, dia juga harus bilang bahwa keluarga korban juga jangan pernah dilupakan. Kita akan sama-sama jaga, ya semacam itulah gitu. Itu 2 sen pemikiranku dari sini, studi banding dari apa yang aku lihat di Amerika. Kenapa aku ambil kasus ini? Karena memang aku sangat-sangat tergila-gila sama ilmu hukum. Aku sempat ambil S2 hukum tapi nggak selesai. Lalu hobiku juga nonton film-film seperti Law and Order, buku-bukunya John Grisham kayak gitu. Jadi aku tahu banyak soal ini. Jadi semoga ini bukan sekedar ocehan nimbrung, tapi bisa menjadi studi banding untuk mendorong Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Karena kadang memang harus digerakkan dari orang-orang seperti kita dulu gitu. Kayak inget kan kasus 98 di mana rakyat yang ikut bergerak makanya bisa jadi berubah. Nah seperti itu guys. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton sampai sini. I'll see you on my next video. Dadah.